Ya, kelihatannya memang sepele untuk poin 903, poin 1001 dan juga poin-poin lainnya yang ada di blok 9 dan 10. Tetapi ini memang benar-benar harus diperhatikan rambu-rambunya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Uswa Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada pembahasan kali ini akan saya sampaikan untuk cara pengisian ya di blok 9, karena sejauh ini sudah hampir 1 bulan untuk kegiatan lapangan bagi petugas sensus pertanian 2023 berlangsung. Masih ada yang bingung untuk artinya bukan bingung dalam artian bagaimana, tetapi masih ragu-ragu untuk pengisian di poin, khususnya di poin 903, 1001, kemudian di poin-poin lain yang ada di blok 9 dan juga blok 10. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan rambu-rambunya untuk pengisian di sini. Untuk dimulai dari blok 9 sampai dengan blok 13 itu sampai dengan blok 12, blok 11 ya. Blok 11 itu ditanyakan kepada semua unit usaha pertanian perorangan yang namanya tercantum pada poin 302. Jadi untuk blok 9-nya adalah jasa pertanian dan praktek kegiatan pertanian. Jadi teman-teman harus tanyakan apakah melakukan usaha jasa pertanian selama periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Dan sebagai informasi yang termasuk jasa pertanian di sini adalah seseorang yang bisa saja memiliki alat dan dia juga memiliki operatornya, kemudian memberikan jasanya kepada orang lain dengan harapan balas jasa. Jadi seperti contohnya seseorang yang memiliki traktor, kemudian orang tersebut itu menggarap lahan orang lain kemudian mendapat imbalan jasa, ataupun memiliki traktor dan memiliki operatornya. Jadi ada seseorang yang bekerja sebagai operator traktor tersebut, tetapi yang menggaji si operator traktor adalah yang memiliki, itu termasuk usaha jasa pertanian ya. Kemudian ada juga jasa pemanenan seperti mesin perontok padinya, itu juga termasuk jika seseorang itu memiliki alat dan juga operatornya. Jadi bukan dia harus mengoperasikan sendiri, tetapi bisa saja memiliki pekerja yang mengoperasikan mesin tersebut atau alat tersebut dengan si pemilik alat tersebut yang memberikan gaji terhadap atau bayaran atau fee kepada pekerjanya tersebut. Dan sebagai informasi, untuk penggilingan padi atau rice mill tidak termasuk ke dalam jasa pertanian ya. Jadi banyak sekali yang bertanya rice mill termasuk atau tidak. Itu termasuk jasa industri karena mengolah dari gabah kemudian diubah menjadi beras. Jadi ini masuknya jasa industri. Hal ini pernah ditanyakan oleh salah satu Inda pada saat Inas ya, oleh Inda ditanyakan kepada Inas pada saat mengikuti pelatihan Inda sebelum kegiatan ini berlangsung. Dan selanjutnya jika iya maka teman-teman lingkari 1, dan angka yang sudah dilingkari dimasukkan dalam kotak ini. Sebagai contoh, salah satu responden saya jawabannya adalah tidak, maka saya lingkari yang angka 2, kemudian saya tuliskan angka 2-nya di sini. Selanjutnya karena responden saya menjawab tidak, ini ada rambu-rambu. Lanjutkan ke 902A. Jadi untuk poin 901B tidak perlu ditanyakan, 901C juga tidak perlu ditanyakan. Kemudian saya tanyakan untuk 902A, apakah mengetahui bibit rekayasa genetika? Kemudian responden saya menjawab tidak. Karena tidak, maka saya lanjut ke 903. Jadi untuk yang poin 902B tidak perlu saya isikan ya. Jadi teman-teman harus perhatikan rambu-rambunya. Jika jawabannya iya, maka harus ditanyakan. Karena ini responden saya jawabannya tidak, maka jawabannya tidak perlu diisikan untuk 902B dan langsung lanjut ke 903. 903 ini ditanyakan kepada semua UTP, semua unit usaha pertanian perorangan. Apakah tanaman berada di bawah pelindung selama periode ini? Nah, walaupun seseorang tersebut, UTP tersebut bukan sebagai pengusaha tanaman pangan ya, tidak termasuk hortikultura, perkebunan dan kehutanan, tetap harus diisikan. Jadi karena ini ditanyakan kepada semua unit usaha pertanian perorangan. Ini sebagai saya contohkan, untuk responden saya yang ini hanya mengupayakan sebagai dalam subsektor perikanan saja, karena beliau membudidayakan
gurami. Gurami hanya subsektor perikanan saja, tetapi tetap untuk 903-nya saya isi ya. Saya isi karena ini diberikan, pertanyaan ini diberikan kepada semua UTP. Selanjutnya hal yang sama untuk poin blok 10, poin 1001. Ini ditanyakan kepada semua unit usaha pertanian perorangan, entah itu mengupayakan tanaman pangan atau subsektor yang lain atau tidak, tetap ditanyakan jika dia memang merupakan unit usaha pertanian perorangan. Apakah pernah mendapat penyuluhan dari aparat atau pihak dinas pertanian setempat selama periode ini? Dalam bidang ya, ini setiap subsektornya harus diisi. Jadi ini yang angka 1 dan 2 ini tidak perlu dilingkari. Ini hanya rambu-rambu saja. Jadi jika jawabannya iya, teman-teman isikan 1 di kotak yang memang bersesuaian, dan jika jawabannya tidak, diisikan dengan angka 2. Ini sebagai contoh, responden saya tidak pernah mendapatkan penyuluhan dari dinas pertanian atau aparat atau pihak manapun mengenai tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, tidak pernah sama sekali. Maka saya beri kode 2 semua karena tidak ya. Selanjutnya untuk 1002A, apakah mengikuti program perhutanan sosial? Ini disesuaikan dengan jawaban responden. Ini kebetulan responden saya tidak, maka saya lingkari angka 2-nya. Kemudian saya isikan di kotak, dan ini ada rambu-rambu. Kalau tidak, lanjutkan ke R1003. Maka saya langsung lanjut ke R1003. Tetapi jika jawaban dari responden teman-teman adalah kode 1, maka teman-teman harus tanyakan untuk 1002 B-nya, kemudian 1002C dan 1002D-nya. Jadi harus disesuaikan dengan jawaban responden juga, sehingga teman-teman tahu mana yang harus diisi, mana yang tidak. Ini teman-teman lihat, karena jawaban saya tidak, maka langsung lanjut ke 1003. Jadi untuk 1002 yang B sampai dengan D, teman-teman lihat ini blank ya, tidak ada isian. Selanjutnya untuk 1003 jawabannya dipilih yang sesuai dengan jawaban responden. Ini untuk jawaban responden saya ya. Kemudian untuk yang seterusnya 1004 juga diisikan. Kemudian yang 1005 ini apakah bagian dari kemitraan atau pertanian plasma, ini juga sesuai dengan jawaban dari responden. Dan barangkali ada yang bingung tentang pertanian plasma itu seperti apa. Mungkin menjadi mitra dari suatu perusahaan ya, seperti misalnya peternakan ayam pedaging, di mana ada modal pakannya dari perusahaan, dari pabrik seperti itu ya. Kemudian si pengelola usahanya modal sendiri untuk kandang dan juga tempatnya, itu termasuk ke dalam pertanian plasma ya. Selanjutnya, apakah menerapkan teknologi modern? Nah, ini jika iya di kode 1, jika tidak di kode 2, ini jawaban sesuai. Ini saya kode 1 iya, karena memang menggunakan alat dan mesin pertanian yang modern seperti traktor, itu mesin bajak juga termasuk modern. Kemudian alat semprotnya juga yang sudah di-charge itu ya, di-charge yang ibaratnya itu juga merupakan modern, jadi saya kode 1. Kemudian internet ya digunakan kadang untuk informasi, untuk juga komunikasi, maka saya kode 1 juga. Ini sesuai dengan responden, tapi kebanyakan sudah berkode 1 untuk alat modern dan juga penggunaan internet dan teleponnya. Untuk drone dan juga kecerdasan buatan untuk di wilayah saya belum, sehingga saya kode 2. Selanjutnya 1006, jenis pupuk yang digunakan ini ada rambu-rambu untuk tanaman semusim, tanaman tahunan, kehutanan, dan perikanan. Jadi sebagai saya contohkan, ini responden saya mengupayakan adalah perikanan saja, yaitu perikanan gurami. Sehingga untuk poin 1006 ini memenuhi syarat harus diisi, karena termasuk salah satu yang bercetak tebal ini perikanan, dan kebetulan responden saya tidak menggunakan pupuk, maka saya lingkari 9, kemudian 9-nya saya masukkan di kotak. Nah, karena poin 1006 A-nya ini berkode 9, maka yang 1006B tidak perlu diisi ya, karena ini ada rambu-rambunya terisi jika ada yang berkode 1 atau 2 di poin 1006A. Selanjutnya untuk poin 1006C, teman-teman juga perhatikan rambu-rambunya. Ini ditanyakan kepada
UTP yang mengupayakan tanaman semusim, tanaman tahunan, dan kehutanan. Ini responden saya hanya mengupayakan subsektor perikanan saja, sehingga 1006C-nya tidak ada isian, teman-teman lihat blank ya. Kemudian 1007 ini ditanyakan kepada seluruh UTP. Jawaban sesuai dengan jawaban responden ya, isian sesuai dengan jawaban responden. Kebetulan untuk responden saya adalah kode 1, yaitu tidak pernah. Kemudian untuk 1008, pendapatan unit usaha yang berasal dari usaha pertanian terhadap total pendapatan pengelola unit usaha selama periode 1 Mei 22 sampai dengan 30 April 2023. Di sini kasarannya untuk unit usaha pertanian yang diupayakan tersebut itu menyumbangkan berapa persen untuk seluruh pendapatan dalam keluarga tersebut ya. Dalam pendapatan keluarga tersebut. Jadi pendapatan di sini tidak melulu berasal dari bekerja saja, barangkali ada bantuan yang berupa tunai maupun non tunai dari pemerintah itu masuk juga ke dalam pendapatan ya. Karena misalkan untuk responden yang saya contohkan ini hanya mengupayakan gurame saja, kemudian ukuran dari kolam guramenya juga kecil, tetapi memang karena pernah dijual maka saya catat sebagai UTP dan hanya menyumbangkan kurang dari 25% untuk semua total pendapatan yang diterima oleh keluarga tersebut. Selanjutnya ini karena pada poin 210 ada kode 7 dan 8-nya, maka untuk UTP tersebut, maka saya isikan untuk poin 1009. Jadi ini teman-teman perhatikan untuk UTP tersebut, nama yang tertulis di poin 302 di kolom di poin 210-nya ada kode 7 atau 8-nya atau tidak. Ya, ini dia untuk pelaku atau untuk unit usaha pertanian perorangan yang saya contohkan. Ini adalah pelakunya, 2 perikanan, kemudian sebagai buruh tani dan juga pekerja non pertanian juga. Jadi ada kode 8-nya ya di poin 210. Sehingga untuk poin 1009 saya tanyakan dan saya isikan. Ini jawaban sesuai dengan yang dikerjakan oleh responden oleh UTP tersebut. Dan kebetulan untuk UTP tadi yaitu bekerja sebagai pekerja bangunan ya. Di sini dituliskan subsektornya, dituliskan sektornya, mohon maaf. Jadi untuk bangunan itu masuk sektor konstruksi bangunan, maka saya tuliskan di kolom F ini, poin F, konstruksi bangunan yaitu sebagai buruh. Ini saya lingkari 1 dan saya masukkan yang sudah dilingkari ini, teman-teman lihat semuanya. Yang sudah dilingkari saya masukkan ke dalam kotak. Kemudian untuk 1010A, apakah mendapat bantuan? Ini ditanyakan kepada semua UTP. Ini kebetulan responden saya jawabannya tidak, maka saya kode 2. Di sini ada rambu-rambu. Jika tidak, lanjut ke 1011A. Karena ini termasuk tidak, maka saya langsung lanjut ke sini. Jadi ini sesuai dengan teman-teman. Jika jawaban responden iya, maka teman-teman harus isikan di poin 1010B dan juga C-nya. Ini karena tidak ya, maka langsung saya tanyakan pertanyaan selanjutnya. Apakah akses terhadap KUR memiliki? Ternyata dikali informasi tidak, karena memang ukuran kolamnya sangat kecil dan juga ikannya juga hanya sedikit saja, tetapi memang pernah menjualnya, maka saya kode 2. Ini jika di kode 2 teman-teman perhatikan rambu-rambu, maka saya langsung lompat ke 1012A. Saya tanyakan ternyata tidak diasuransikan, karena tidak langsung lompat ke 1013. 1013 ini ada rambu-rambu, ada yang bercetak tebal jika mengusahakan tanaman perkebunan. Kebetulan responden saya tidak mengusahakan tanaman perkebunan, sehingga teman-teman lihat di sini tidak ada jawabannya ya, atau diblankkan. Kemudian untuk 1014 sampai dengan 1016 ditanyakan jika klasifikasi wilayah adalah perkotaan. Jadi isian di 105-nya berkode 1. Ini kebetulan untuk isian di responden ini di wilayah yang saya kerjakan ini memang wilayah perkotaan, makanya saya isikan untuk poin 1014 sampai dengan 1016. Nah, ini kebetulan dilakukan di wilayah di lahan yang terbatas, saya kode 1. Kemudian tidak, ini bagi yang mengusahakan tanaman ya, karena beliau tidak mengusahakan tanaman, maka saya kode 2. Jadi walaupun tidak mengusahakan, tetap harus ada isiannya ya. Jadi ini teman-teman lihat 1, 2, 2, dan kemudian yang sudah dilingkari dimasukkan ke dalam kotak. Dan teman-teman lihat di sini untuk blok 11-nya yaitu komoditasnya hanya 1, yaitu gurame saja.
Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini tentang penegasan kembali untuk cara pengisian di blok 9 dan juga blok 10 serta blok 11 untuk dokumen L2 kegiatan sensus pertanian 2023. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang berkenan atau teman-teman bisa sharing lah, intinya teman-teman bisa sharing dengan cara menuliskan di kolom komentar, nanti akan saya upayakan untuk menjawab dan juga kita sharing bersama. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.